warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2021. Perkenalkan, saya Hasniwati, guru SDN 15 Tanah Garam, Kota Solo, Provinsi Sumatera Barat. Pada kesempatan kali ini, Senin 18 Oktober tahun 2021, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan Ketiga tahun 2021 dengan mengambil tema 3, tokoh dan penemuan, subtema 3, ayo menjadi penemu. Pembelajaran ketiga di kelas 6. Nah, untuk lebih jelasnya, berikut video praktik pembelajaran saya. Mohon masukan dan saran. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Pagi, Ibu. Apa kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allah Akbar. Yes. Terima kasih kepada anak-anak ibu. Hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir. Alhamdulillah. Nah, sebelum belajar, ada baiknya kita berdoa dulu. Siapa yang mau memimpin doa? Ya, bagus. Semua anak-anak ibu mau memimpin doa. Ibu tunjuk ya. Silakan Fatul pimpin teman-temannya untuk berdoa. Mari teman-teman kita berdoa. Mulai berdoa. Terima kasih kepada Anda Fatul yang telah memimpin kita berdoa. Kenapa kita harus berdoa? Karena kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak ibu semuanya, meskipun sekarang kita sudah bisa belajar tatap muka, tetapi kita harus memperhatikan perilaku hidup sehat. Apa saja perilaku hidup sehat itu? Nah, anak-anak semua, yang pertama tadi memakai masker. Ayo, yang maskernya masih letaknya belum bagus, silakan dirapikan. Sudah ya? Nah, untuk lebih semangatnya, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semua anak-anak ibu dimohon untuk berdiri dan sikap sempurna.
kali. Lalu, apa bagian-bagian teks eksplanasi tersebut? Apa saja? Yang pertama ada pernyataan Berdasarkan fakta. umum. Yang kedua, Urutan sebab. iya, apa saya? Safira? Urutan sebab akibat. Bagus. Yang ketiga, Dan kesimpulan. dan kesimpulan. Nah, anak-anak ibu siapa yang masih ingat apa itu kosakata baku? Apa itu kosakata baku? Tunjuk tangan. Kata baku yang kuning. Apa kosakata baku? Kata-kata baku ya. Yang pakai sesuai dengan bahasa Indonesia. Yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Yang tidak baku? Yang tidak sesuai dengan keadaan Indonesia. Ya, yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Paham ya? Nah, ini ada sebuah teks eksplanasi tentang rangkaian lampu di kelasku. Kita simak bersama. Rangkaian listrik di kelasku. Rangkaian listrik seri dan paralel banyak dipakai buat penerangan di berbagai tempat. Rangkaian seri sering banget kita lihat pada hiasan pada pohon-pohon besar di sepanjang jalan raya. Pada dasarnya, dalam kehidupan sehari-hari, terutama di rumah, rangkaian seri yang mengakomodir arus energi buat penerangan adalah merupakan gabungan dari rangkaian listrik seri dan paralel. Kita hanya perlu untuk menyalakan lampu sesuai dengan kebutuhan. Sudah dengar ya teks eksplanasinya? Nah, di dalam teks eksplanasi ini, apakah semua kosakatanya sudah baku? Belum. Belum. Ada terdengar yang tidak baku tadi? Ada. Siapa bisa menyebutkan salah satu saja dari teks ini yang katanya tidak baku? Ya, silakan. Dipakai. Iya, bagus. Kata Lila, ini tidak baku. Apa ini? Dipakai. Dipakai. Betul? Nah, jadi tugas Ananda semua nanti setelah ini, Ananda semua akan menemukan dari teks ini kosakata yang tidak baku. Ini kosakata yang tidak baku, kemudian dijadikan ke kosakata yang baku. Lalu dicari juga kalimat yang tidak efektif. Di sini ditulis kalimat yang tidak efektif. Di sini ditulis nanti kalimat yang efektifnya. Bisa dipahami? Bisa. Kita lanjut. Ada pertanyaan? Sudah paham semuanya? Sudah. Apa kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, Allahu Akbar. Yes. Tetap semangat ya. Ya. Kita lanjutkan. Ini. Apakah di rumahmu ada listrik? Ada. Ada di rumahnya listrik? Ada. Kemudian peralatan apa? Siapa di rumahnya yang ada listrik? Ya. Berarti semua kita sudah ada listrik ya. Kemudian kita bayangkan apa saja ya kira-kira peralatan rumah tangga yang ada di rumah masing-masing yang menggunakan listrik. Ayo. Ya, Selvino apa saja? Lampu. Fatur, kulkas. Fadri, Rika, blender. Apa lagi? Mesin cuci, bagus. TV. Televisi, ya. Kipas angin. Kipas angin, good. Apa lagi? Apa lagi? Masih ada? Nah, yang disebutkan tadi betul. Itu semuanya menggunakan listrik. Kemudian di sekolah kita, apa saja alat yang menggunakan listrik? Lampu, laptop, ya, infokus. Dahulu ibu kita memasak
konfirmasi itu dengan mengapa? Iya, secara sederhana menggunakan ibu. Sekarang sudah ada. Nah, kira-kira apa manfaatnya? Apakah bisa listrik itu membantu? Dapat membantu? Iya. Dengan adanya listrik, ini pekerjaan akan menjadi lebih murah. Nah, ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak semua, hari ini kita akan belajar tentang rangkaian listrik. Rangkaian listrik, yang mana rangkaian listrik ini dibedakan atas tiga. Pertama, dua, tiga, campuran. Hari ini yang akan kita fokuskan adalah tentang rangkaian seri. Rangkaian listrik adalah suatu hubungan sumber listrik dengan alat-alat listrik lainnya yang mempunyai fungsi-fungsi tertentu. Contoh alat-alat listrik yang sering digunakan dalam rangkaian listrik sederhana adalah saklar dan lampu. Apa itu saklar? Saklar adalah alat listrik yang berfungsi menghubungkan dan memutuskan arus listrik. Berdasarkan susunan hubungan alat-alat listrik, maka rangkaian listrik tersusun dengan tiga cara, yaitu rangkaian seri, rangkaian paralel, dan rangkaian campuran. Sekarang ini rangkaian listrik. Siapa yang bisa menunjukkan apa saja komponen-komponen atau bagian-bagian dari rangkaian ini? Siapa bisa? Ya, silakan ke depan. Mana yang saklar? Tunjuk mana bagian-bagiannya. Ini Saklar. ya. Dan dudukan. Ini Baterai. ya, ini Panel. ya. Yang lain? Ada yang mau? Siapa lagi? Ya, silakan Mutia. Silakan ke depan. Silakan tunjukkan ke temannya bagian-bagiannya. Saklar. Kabel. Baterai. Lampu. Ya, bagus. Terima kasih Mutia. Nah, jadi itu bagian-bagian dari listrik. Nah, anak-anakku semuanya, ini adalah bentuk rangkaian seri. Rangkaian seri adalah rangkaian alat-alat listrik yang disusun berurutan tanpa cabang. Nih, rangkaian apa tadi? Ini disusun Tanpa cabang. tanpa cabang. Menggunakan lampu. Ini komponennya apa namanya? Baterai. Ini Saklar. Yang ini? Kabel. Yang ini? Lampu. Ya, yang ini? Saklar. Sudah tahu ya? Ciri-ciri rangkaian seri adalah sebagai berikut. Yang pertama, arus listrik mengalir tanpa melalui cabang. Yang kedua, arus listrik mengalir dari baterai melalui lampu 1, kemudian ke lampu 2. Jika salah satu alat listrik dilepas atau rusak, maka arus listrik akan terputus. Ibu beri waktu berdiskusi 5 menit saja. Ya, selesai. Ibu lihat semua anak-anak ibu sudah aktif untuk berdiskusi dan RKPD juga sudah selesai. Sudah selesai? Sudah. Sekarang kita akan presentasi dimulai dari kelompok mana? Kelompok 1, 2, atau 3? Kelompok 1. Silakan kelompok 1.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Cermatilah kembali teks eksplanasi tersebut. Temukan kosakata, non baku, dan kalimat tidak efektif dalam teks dan perbaiki tulis dalam tabel berikut. Kosakata non baku dipakai buat banget. Perbaikan kosakata baku dipakai untuk selesai sekali. Kalimat tidak efektif. Rangkaian listrik seri dan paralel banyak. Rangkaian listrik seri dan paralel banyak dipakai buat penerangan berbagai tempat. Demikianlah hasil diskusi kelompok kami. Kalau ada saran dan tanggapan dipersilakan. Bagaimana, ada tanggapan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita beri aplaus untuk kelompok 1. Sekarang kelompok 2, silakan. Kelompok 2 akan menyampaikan isi teks eksplanasi. Silakan kelompok 2. Sekarang coba temukan informasi penting dari teks eksplanasi tersebut. Ya, yang pertama menemukan informasi penting dari teks eksplanasi. Silakan. A. Masalah. Rangkaian listrik seri paralel banyak dipakai buat penerangan di berbagai tempat. Rangkaian seri dan rangkaian kita lihat pada hiasan pohon Natal atau hiasan pada pohon-pohon besar sepanjang jalan raya. B. Penjelasan. Seperti halnya lampu di kelasku yang menggunakan rangkaian listrik campuran terhadap 3 buah saklar dengan 4 buah lampu di kelas. Saat saklar 1 dinyalakan, maka menyala adalah karena lampu 1 atau L1. Saat saklar 2 dinyalakan, maka karena lampu 2 L2 yang menyala. Saat saklar 3 L2 dinyalakan, maka lampu 3 L3 dan 4 dan L4 menyala dengan kondisi tersebut. Maka rangkaian seri pada lampu di kelas adalah L3 dan L4, sedangkan rangkaian paralel adalah L1, L2 dan L3, L4. Rangkaian C. Paragraf 3. Kesimpulan dan pesan terdapat tulisan menulis. Rangkaian paralel akan sangat membantu sekali menghemat biaya listrik. Nah, jadi ini bagian-bagian teks eksplanasi yang pertama tadi ada pernyataan umum, yang kedua ada sebab akibat, ada kesimpulan. Ada yang berbeda dengan hasil kelompok 2? Ya, silakan. Kelompok 3 ada berbeda. Mari kita lihat bagian mana yang berbeda. Bagian C. Di bagian C, silakan dibacakan. Rangkaian paralel akan sangat membantu sekali penghematan biaya listrik karena kita tidak perlu menyalakan semua lampu saat cuaca tidak terlalu gelap. Kita hanya perlu untuk dapat menyalakan lampu sesuai kebutuhan. Ya, berarti untuk kelompok 2 disarankan oleh kelompok 3 agar dilengkapi sampai karena itu dapat kita tidak perlu menyalakan semua lampu saat cuaca tidak terlalu gelap. Kita hanya perlu untuk dapat menyalakan lampu sesuai dengan kebutuhan. Bisa menerima kelompok 2? Bisa. Ya, silakan dilengkapi. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2.
sudah menyampaikan. Ada yang ingin bertanya? Tidak. Selanjutnya kita akan berkreasi. Kita akan berkreasi membuat rangkaian seri. Kita akan membuat rangkaian seri. Nanti ibu akan menyediakan alat-alatnya dan anak-anak ibu semua akan mencobakan merangkai rangkaian seri. Sebelumnya kita lihat dulu video cara pembuatan rangkaian seri. Halo semua, bertemu lagi di YouTube channel Suka Belajar. Kali ini kita akan membuat rangkaian listrik seri dan paralel dengan bahan-bahan berikut ini. Ada kardus, selotip atau kita juga bisa gunakan lakban, gunting, kabel berukuran 1 meter, saklar seperti ini saklarnya, 2 buah bohlam kecil, 2 buah dudukan bohlam, dan 2 buah baterai berukuran besar. Langkah yang pertama, siapkan kabel sepanjang 1 meter. Ini untuk rangkaian paralel ya. Yang kita cobakan nanti rangkaian seri. Rangkaian seri. Nah, Kita satukan. Nah, kita rekatkan kembali bagian baterainya, ujung positif bertemu dengan kutub negatif. Nah, namun cahaya lampu yang dihasilkan tidak terlalu terang dibandingkan dengan rangkaian paralel yang tadi sudah kita buat. Seperti ini deh. Nah, pada rangkaian seri, apabila salah satu lampunya kita matikan, maka lampu lainnya pun akan ikut mati. Nah, selanjutnya step terakhir kita rapihkan bagian rangkaian ini di atas kardus. Kita rekatkan dengan menggunakan selotip atau lakban agar posisi lampu dapat berdiri. Kita rapihkan juga bagian kabelnya. Bagian bohlam satunya lagi. Lalu bagian saklarnya. sudah paham? Sudah. Sudah paham cara mengerjakannya? Sudah. Nah, kita akan berkreasi membuat rangkaian ini. Ini alat sudah ibu sediakan. Ini sebagai pengganti dari karton, ya. Alat-alatnya sudah. Ini bekerja membuat rangkaian seri. Semua ikut bekerja ya. Wah, yang seri, Bot. Nah, kelompok 1 sudah mulai merangkai, kelompok 2 bagaimana? Ya, lanjutkan.
Nah, seperti yang Ibu lihat, semua anak-anak Ibu sudah berkreasi membuat rangkaian seri dan Ibu lihat sudah selesai. Ya kan? Ada seperti ini? Ada seperti ini? Nah, mari kita tampilkan hasil karyanya. Silakan kelompok 1. Semuanya silakan di depan. Coba perhatikan. Ini hasil diskusi. Ini hasil karya kelompok 1. Sudah terlihat hasil karya kelompok 1? Nah, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Dan kelompok 1 duduk kembali. Lanjut kelompok 2. Ya, ini hasil karya kelompok 2. Bisa dihidupkan? Bisa hidupkan? Bisa? Ya, bisa. Berhasil tekan untuk kelompok 2. Terima kasih kelompok 2. Lanjut kelompok 3. Ini hasil karya kelompok seni. Nah, ini hasil karya kelompok 3. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, terima kasih. Silakan duduk kembali. Nah, terima kasih kepada anak-anak Ibu semua. Dan semuanya sudah berhasil membuat rangkaian seri. Selanjutnya, kita akan mengerjakan soal evaluasi. Soal evaluasi dikerjakan, Ibu beri waktu 10 menit. Bisa ya? Ya. Nah, silakan kerjakan soal evaluasi ini sendiri-sendiri. Kerjakan sendiri-sendiri ya. Jangan lupa tulis nama di
sudut atas. Tulis nama masing-masing. Cukup ditilang di lembar itu. Sudah siap? Sekarang silakan dikumpulkan. Nah, silakan duduk kembali. Nah, bagaimana kabarnya anak-anak ibu semuanya? Masih semangat ya? Dari pagi tadi kita sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran, sudah berdiskusi, sudah melaksanakan atau membuat rangkaian seri secara berkelompok. Bagaimana perasaannya? Alhamdulillah. Nah, anak-anak ibu semuanya, sebelum pembelajaran kita akhiri, siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran kita hari ini? Apa yang telah kita pelajari hari ini yang pertama? Ya. Ya, bagus. Apa tadi? Mencari kosakata baku. Iya, kalimat efektif. Apa lagi? Kalimat tidak efektif. Iya, membuat rangkaian listrik seri. Kemudian, apa lagi? Kekurangan. Ya, kelebihan dan kekurangan rangkaian listrik seri. Nah, anak-anak ibu semuanya, minggu depan kita akan belajar. Tadi rangkaian listrik itu yang kita pelajari adalah rangkaian seri. Minggu depan kita akan belajar tentang rangkaian paralel. Untuk itu silakan baca buku anak-anak ibu semuanya tentang rangkaian paralel. Nah, sebelum pembelajaran ibu tutup, ibu ingatkan kepada anak-anak ibu semuanya, kita patut bersyukur karena banyak sekali nikmat yang telah kita peroleh. Salah satunya nikmat listrik ini. Jadi kita harus berhemat dalam menggunakan listrik. Kemudian berhati-hati dalam menggunakan listrik. Jangan kita bermain-main dengan listrik. Karena kalau kita tidak menggunakan listrik dengan tepat, ini juga akan berbahaya bagi diri kita sendiri. Nah, anak-anak ibu semuanya, sebelum pembelajaran kita akhiri, ibu minta kepada Fatul kembali untuk memimpin doa penutup. Silakan di tempat saja. Doa mulai. Iya, selesai. Nah, terima kasih anak-anak ibu semuanya. Ibu ucapkan selamat dan terima kasih banyak telah mengikuti pembelajaran kita dengan baik. Ibu sudahi dengan banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.